warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKIN PPK dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Idham Khalid. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 3 Brebes. Sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan di LPTK UIN Zaizu Purwokerto. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKIN secara luring pada kelas 12 IPA 4 dengan tema ketentuan waris dalam Islam. Berikut ini video pembelajaran video saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya mohon berdiri. Alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu. Kita harus membaca surat Al-Ikhlas. Bapak Wali, Wahid, Isnen, Salasa. Silakan sekarang buku dan LKS atau buku paketnya silakan dikeluarkan, kemudian cek kerapian tempat duduknya. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk anak-anak? Iya. Oke. Hari ini nihil semua, berarti alhamdulillah tidak ada yang tidak berangkat. Oke. Bahwa pada hari ini hadir semua. Oke. Berikutnya yaitu kalian masih ingat materi yang kemarin minggu lalu kita membahas, yaitu tentang apa ya? Pernikahan. Oke, membahas tentang pernikahan. Pernikahan nama lainnya yaitu munakahat, ya, yaitu di situ adalah kita bisa mengenal juga di dalamnya ada rukun pernikahan.
yang mana rukun pernikahan itu salah satunya yaitu harus ada calon pengantin, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, kemudian ada saksi, kemudian ada ijab kabul. Ya, jadi itu harus kalian pahami tentang materi tentang pernikahan. Ya, itu adalah materi minggu yang lalu. Sedangkan materi sekarang kita akan membahas yaitu tentang memahami hukum Islam, yaitu tentang mawaris. Jadi materi minggu yang lalu itu ada kaitannya dengan materi yang sekarang, ya. Karena di dalam syarat untuk mendapatkan warisan salah satunya di sana adalah melalui jalur pernikahan. Jadi materi minggu lalu dan materi sekarang ada kaitannya. Berikut yaitu SK, KD, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah standar kompetisinya yaitu memahami hukum Islam tentang waris. Kompetisi dasarnya yaitu menganalisis ketentuan waris dalam Islam. Kemudian berikutnya adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang kalian harus pahami. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menganalisis pengertian ilmu mawaris dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dasar hukum tentang materi ilmu waris dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan yang termasuk rukun waris dengan baik. Yang keempat, menganalisis syarat dan ketentuan waris dalam Islam dengan baik. Dan yang kelima, siswa mampu menyajikan perilaku yang mencerminkan tentang sebab seseorang itu bisa mendapat harta warisan dan penghalang dengan percaya diri. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke. Kemudian Bapak memberikan sebuah motivasi untuk kalian. Salah satunya yaitu kaitannya dengan ilmu mawaris, yaitu motivasinya bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kemudian bagaimana dengan manusia? Manusia itu meninggalkan apa? Minimal ya, yaitu warisan terbaik adalah kasih sayang orang tua yang tidak terbeli oleh harta. Jadi kasih sayang itu tidak dibeli oleh dengan harta apapun. Sesungguhnya warisan terbaik untuk anak adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi itu dipahami, itu motivasi yang terbaik yang kalian harus pahami. Ya anak-anak ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Bapak akan gunakan, bahwa pada hari ini Bapak menggunakan metode disco-learning. Ya, jadi nanti Bapak akan bentuk setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6. Kemudian masing-masing nanti berkumpul dengan kelompoknya, kemudian didiskusikan, kemudian nanti presentasi, dan yang lainnya adalah nanti yang menanggapi. Ya, seperti itu ya anak-anak. Oke. Berikutnya di depan ini ada sebuah video, kalian nanti diamati, kalian saksikan, kemudian nanti Bapak minta salah satu atau 2, 3 nanti untuk mengomentari video. Kalian bisa amati video dari depan layar ini. Kemudian Bapak akan menilai. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menuntut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah
sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-wiros, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisul irsan wirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu. Oke, cukup ya. Oke, tadi kalian sudah memperhatikan tentang video tentang, yaitu di dalamnya itu tentang mawaris. Coba silakan siapa yang mau berpendapat tentang video yang ada di dalam video yang tadi ditampilkan di depan. Silakan. Saya Pak. Ilmu mawaris sama dengan ilmu faraid. Hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Oke, bagus sekali tadi jawaban Ayu. Di dalamnya tadi ilmu mawaris itu di situ mempelajari ilmu mawaris yaitu hukumnya fardu kifayah. Berikutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Saya Pak. Dalam video yang ditampilkan terdapat rukun yang harus Oke ya, langsung ya. Saya Pak. Dalam video yang ditampilkan terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu pewaris, ahli waris, dan zilkoh. Salah satunya di dalam rukun waris tadi ditampilkan di situ adalah rukun waris, yaitu yang pertama di situ adalah ahli waris, pewaris, yang kedua adalah ahli waris, dan yang ketiga adalah harta waris. Oke, jawabannya cukup bagus sekali. Berikutnya ada yang mau berpendapat lagi, satu lagi yang berpendapat. Ya, tenang. Saya Pak. Pewaris atau warisan adalah pengalihan harta benda dari seorang kepada orang yang masih hidup dikarenakan meninggal dunia. Ya, oke. Bapak tekankan lagi dalam video tersebut yaitu tentang ketentuan mawaris ya. Dari di sana bahwa mawaris itu berasal dari kata warasoya risu irsan atau almiros, yaitu artinya berpindah. Ya, kemudian di sana juga ada rukun waris yang tadi telah disebutkan. Oke, kalian sudah mengamati videonya sangat jelas. Sekarang Bapak bertanya, oke, mengapa sih kita harus mempelajari ilmu mawaris? Ya, silakan. Kita harus mempelajari ilmu mawaris. Yang pertama adalah itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah dengan mempelajari ilmu mawaris ini kita akan dijauhkan dari siksa neraka. Ya, itu adalah mengapa kita harus mempelajari ilmu mawaris. Berikutnya apa perbedaan antara ilmu mawaris dengan ilmu faraid? Siapa yang mau berpendapat? Oke, yuk Mas Saiful Muhni, ya boleh. Saya Pak. Ilmu pewaris atau warisan adalah pengalihan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Sedangkan ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari orang berhak mendapat warisan, ketentuan, dan pembagian warisan. Oke, setelah kalian memahami dari mulai pengertian, kemudian dalilnya, kemudian rukun, syarat, ya dan lain sebagainya, sekarang Bapak akan membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya seperti minggu yang lalu yang sudah Bapak tentukan, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 ada berada di sini. Kemudian kelompok kedua ada di sini, kelompok ketiga ada di sini, kelompok 4 ada di situ, kemudian kelompok 5 ada di sini, kelompok 6 ada di sini. Ya, oke. Silakan Bapak hitung dalam hitungan 3 kalian boleh berpindah sesuai dengan yang Bapak tentukan. Tanpa ada suara. Oke, Bapak hitung 3, 2,
1. Boleh dibalik mejanya. Idam ya, Kia? Oke, kelompok 1 silakan membahas. Jadi yang pertama adalah kalian membahas tentang ketentuan warisan dalam Islam. Buka, boleh buka apa-apa, boleh juga dipakai. Ini adalah kelompok 6. Kelompok 6 membahas yaitu apa? Namanya sudah Bapak tentukan, rukun ya. Ya, rukun dan syarat ketentuan. Kelompok ketiga, Bapak berikan tema, kalian membahas tentang ahli waris, siapa saja yang berhak mendapat harta warisan. Ingat ya, siapa saja yang berhak mendapat harta warisan. Kemudian kelompok 4 kalian membahas tentang ketentuan ilmu mawaris. Ya, ketentuan ilmu mawaris. Kemudian kelompok 5 kalian mencari yaitu orang yang tidak berhak mendapat harta warisan. Itu karena apa? Ya, dicari di buku atau di internet bawah HP. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok kedua membahas hukum waris. Ya, oke. Silakan kalian cari, kalian buat peta konsep. Ya, kalian buat peta konsep. Oke, sekarang kelompok 1 coba. Kelompok 1 tadi membahas tentang apa? Kelompok 1 dalil yang menjadi dasar ahli waris ya. Silakan kalian buat peta konsepnya di sini. Kelompok 6 membahas tentang apa? Rukun waris dan syarat waris. Ada berapa rukun waris? Ada 3 apa saja? Kita nama lainnya apa? Harta waris. Kalian rangkum ya dalam itu ya. Kemudian kelompok ketiga membahas tentang apa? Orang yang berhak mendapat harta warisan ya. Ya, orang yang berhak mendapat harta warisan salah satunya yaitu bisa melalui yaitu karena nasab, yang kedua adalah karena pernikahan, dan salah satunya itu nanti silakan kalian dibuat peta konsepnya kemudian nanti didiskusikan. Sedangkan kelompok 4 membahas apa? Ketentuan waris dalam Islam. Sudah ketemu? Sudah. Apa saja ketentuan waris dalam Islam? Ya, pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan dengan adil. Ya, betul sekali. Kalian buat konsepnya nanti maju ke depan. Kelompok 5 membahas tentang apa? Orang yang tidak berhak mendapat harta warisan. Ya, yang pertama itu apa? Salah satunya di sana adalah berbeda. Ya, jelas saya berbeda. Warisan. Yang kedua karena faktor membunuh keluarganya sendiri. Yang ketiga adalah ya, nanti sekarang saya dibuat kata konsepnya. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok 6 membahas tentang apa? Rukun waris. Ada berapa? 3 saja rukun waris. Buat ya konsepnya ya. Oke, silakan kalian dibuat peta konsepnya ya. Sudah selesai? Oke, sudah selesai semua ya. Selesai nggak selesai berarti sudah selesai semua. Sekarang berarti presentasi. Siapa yang mau siap? Kelompok mana yang mau siap presentasi? Oke, kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Oke, siapkan mejanya ke depan. Oke, kelompok 6. Oke, berikut ini adalah kelompok 6 yang sudah siap untuk presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan untuk kelompok 6 mempresentasikan.
kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rukun waris dan cara-cara waris. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Makfiro. Saya Fitria Nursiana. Saya Erin Dunia Tiara Sabila. Saya Median Saputra. Untuk rukun waris akan dibacakan oleh Fitri dan cara-cara kewarisan akan dibacakan oleh Erin. Rukun waris ada 3, yaitu pewaris atau biasa disebut dengan al-muwaris. Yang kedua, ahli waris atau al-waris. Yang ketiga, kirkah atau harta warisan. Cara-cara pewarisan: 1. Orang yang mewariskan sudah meninggal dunia. 2. Ahli waris masih hidup. 3. Ada hubungan antara si pewaris dengan ahli waris. 4. Tidak ada unsur yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang sudah Bapak tentukan mana saja. Oke, siapa yang mau bertanya atau berkomentar terhadap kelompok 6? Yuk, silakan. Saya Pak. Apa yang dimaksud pewaris? Pertanyaan berikutnya ada yang mau bertanya? Oke. Saya Pak. Apakah yang dimaksud irkah? Oke, kelompok 2 ada yang bertanya ya, sudah ada 2 pertanyaan, satu lagi 3 pertanyaan. Apa cara-cara pewarisan? Bagus sekali, ada 3 pertanyaan. Semuanya Bapak kembalikan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Beni, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Asinar, dan pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Elin. Pewaris atau biasa disebut dengan al-muwaris sebagai pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kirkah atau harta warisan, harta yang diwariskan harus sudah dikurangi dengan tanggungan dari pewaris seperti hutang dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, syarat-syarat pewarisan, yaitu 1. Orang yang mewariskan sudah meninggal dunia. 2. Ahli waris masih hidup. 3. Ada hubungan antara si pewaris dengan ahli waris. 4. Tidak ada unsur yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat kelompok 6. Bagus sekali, tadi sudah dijawab oleh kelompok 6. Ada 3 pertanyaan. Salah satunya di sana bertanya tentang dari rukun waris. Ya, dari pewaris itu apa, kemudian ahli waris itu apa, kemudian yang ketiga itu harta warisan itu apa. Kemudian juga ada yang bertanya lagi, syarat-syarat pewarisan itu apa? Ya, jadi salah satunya di situ orang yang mewariskan minimal dia sudah masih hidup. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu harus dipahami materi tentang ini. Oke, kelompok 6 boleh duduk kembali di tempatnya. Oke, kalian tadi sudah berdiskusi bersama, sudah bertanya, ada yang menanggapi, sudah diberikan penjelasan mulai dari pengertian sampai pada ketentuan warisan dalam Islam. Berikutnya sekarang itu adalah evaluasi, ya, evaluasi untuk mengukur seberapa pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Maka berikan ini, silakan kalian dikerjakan, dibagi ke belakang. Yuk, dibagi belakang, kemudian dikerjakan, dibagi ke belakang, dibagi ke belakang, bagi ke belakang. Silakan kalian kerjakan, silakan kalian kerjakan, tulis nama, kemudian kelas, nomor absen. Yuk, silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu 20 menit dari sekarang. Yuk, dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri.
Sudah cukup ya? Sudah selesai ya? Dari belakang dikumpulkan ke depan. Dari belakang kumpulkan ke depan. Yuk, dari belakang kumpulkan ke depan. Yuk, dari belakang kumpulkan ke depan. Oke, ini nanti kita koreksi bersama tentang hasil dari yang kalian mengerjakan. Berikutnya adalah Bapak akan merefleksi pembelajaran atau kesimpulan pembelajaran dari awal hingga akhir. Ada yang mau berpendapat tentang apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Ya. Saya Pak. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran tersebut yaitu yang pertama ada pengertian mewaris. Secara bahasa, mewaris berasal dari kata al-mirats. Warisah berarti perpindahan. Dan yang kedua, kenapa kita harus belajar ilmu mewaris? Karena sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ada rukun waris. Rukun waris dibagi menjadi 3, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Oke, Bapak berikan penguatan kesimpulan ya bahwa hari ini kita telah mempelajari tentang pengertian dari ilmu mawaris. Ya, di sana pengertian ilmu mawaris itu berasal dari kata al-miros. Al-miros itu artinya berpindah. Yang berpindah itu harta, ya, baik itu harta, tanah ataupun yang lainnya yang sudah secara syariat, secara legal. Kemudian dalilnya di situ ada 4. Yang pertama, dalil berdasarkan Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah berdasarkan ijma, dan yang keempat berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 89, yaitu tentang di sana sudah diatur tentang mawaris. Nah, kemudian di sana juga dijelaskan juga tentang rukun mawaris. Bahwa rukun mawaris tadi ada 3 ya, dari pewaris, kemudian ahli waris, dan yang ketiga adalah harta warisan atau nama lainnya adalah tirta. Jadi kesimpulan ini bisa kalian pahami ya, pelajaran yang kita akan pelajari. Oke, untuk pertemuan minggu berikutnya silakan kalian pelajari tentang ahli waris berdasarkan kedekatannya. Seperti di situ ahli waris zawil furud, asoba, ahli waris zawil arham. Ya, itu materi untuk minggu depan. Kemudian jangan lupa silakan kalian kerjakan LKS ya. Nanti kalian dikerjakan LKS-nya bab berikutnya, yaitu bab materi yang sedang kita pelajari, yaitu halaman 12 sampai 13 run A sama run B. Ya, silakan kalian pelajari. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang kita kemas-kemas untuk berdoa. Silakan buku dan lain sebagainya dimasukkan. Oke, karena waktunya sudah habis, kita selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini.